Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Dimas Pratama. Pada kesempatan video kali ini kita akan lanjut membahas tentang materi dynamic routing. Karena sebelumnya kita sudah membahas tentang static routing, maka untuk selanjutnya kita akan membahas tentang dynamic routing. Dan di sini untuk pada C2CCNA Part 2 itu ada beberapa metode dynamic routing, di antaranya yaitu EIGRP. Jadi kita bisa langsung masuk saja ke dalam videonya. Oke, di sini pada konfigurasi dynamic routing tentunya kita sudah tidak asing lagi. Itu hampir sama dengan proses static routing, yang membedakannya hanyalah jika static routing kita itu menambahkan jalur route secara manual, sedangkan untuk dynamic routing itu kita membuatnya secara otomatis. Yang di dalam dynamic routing ini itu ada yang namanya konsep advertise network. Nah, di dalam dynamic routing ini itu ada satu konsep yang namanya advertise connected network, yang dimana untuk advertise connected network itu digunakan ketika suatu perangkat router itu mempromosikan suatu network yang dia miliki kepada perangkat router lain, sehingga nantinya jika ada router lain yang ingin terhubung ke network yang dipromosikan tersebut, itu bisa melewati router yang mempromosikannya, dan akan secara otomatis untuk menentukan rute dan juga untuk menuliskan routing table-nya. Dan di sini kita bisa gunakan untuk topologi dari EIGRP itu seperti ini. Kita gunakan dua router dan dua PC terlebih dahulu. Kemudian di masing-masing portnya itu kita masukkan yaitu pada gig 00 kita untuk router 1 menggunakan IP 10.10.10.1. Kemudian untuk gig 01 yang mengarah ke perangkat PC kita itu gunakan IP dengan 192.168.10.1. Kemudian untuk router 2 itu juga menggunakan 10.10.10.2 pada gig 00, dan untuk gig 01 nya kita gunakan 192.168.20.1 yaitu mengarah ke PC client. Dan untuk PC-nya kita juga gunakan IP yaitu 192.168.10.2 untuk PC 1. Kemudian untuk PC 2-nya kita masukkan 192.168.20.2. Nah, oke, di sini untuk kita konfigurasikan IP-nya terlebih dahulu, yaitu untuk IP PC 1 itu IP-nya adalah 192.168.10.2. Kemudian kita ubah gateway-nya yaitu adalah IP dari router yaitu 192.168.10.1. Setelah itu kita close dan kita juga pindah pada PC kedua, kemudian kita masukkan IP-nya juga. Kita masukkan 192.168.20.2. Kemudian kita masukkan subnet masknya, kemudian kita juga tuliskan default gateway-nya yaitu 192.168.20.1. Nah, oke, setelah itu kita akan lanjutkan untuk konfigurasi dynamic routing EIGRP-nya, yaitu kita bisa mulai dari router 1 terlebih dahulu. Kita bisa buka perangkat routernya, kemudian kita masuk ke tab CLI, kita bisa enter saja di sini, kemudian kita enable dan kita masuk ke mode config terminal. Di sini kita bisa gunakan komen yaitu adalah router EIGRP 10. Dan untuk router EIGRP 10 ini nantinya itu harus sama di setiap perangkat yang terhubung. Jadi misalkan kita akan menambahkan lebih dari 10 router, maka jika kita ingin melakukan konfigurasi di dalam satu network tersebut, kita harus menggunakan router EIGRP 10. Jadi harus disamakan untuk setiap konfigurasinya. Kita gunakan komen router EIGRP 10. Kemudian pertama kita akan masukkan network yang ingin kita advertise ataupun ingin kita promosikan ke perangkat lain. Yaitu pertama dari router 1 tentunya kita akan mempromosikan network 10.10.10.0. Kita bisa enter. Kemudian di sini juga kita akan promosikan IP dari PC client router 1 yaitu adalah 192.168. Kita tuliskan network terlebih dahulu, network, kemudian kita promosikan 192.168.10.0. Enter. Jadi di sini dengan komen router EIGRP 10 kemudian kita menambahkan networknya, itu artinya kita sudah mempromosikan network yang dimiliki oleh router 1 yaitu 10.10.10.0 kemudian juga 192.168.10.0. Dan juga lakukan konfigurasi di router keduanya, kita promosikan untuk dari network yang dimiliki oleh router kedua. Kita enter, kita enable, kita kemudian masuk config terminal. Kita masuk router EIGRP, kemudian untuk autonomous number-nya itu kita samakan adalah 10. Kemudian kita promosikan itu network dari 10.10.0 juga, 10.10.10.0, kemudian enter. Di sini sudah ada peringatan bahwa untuk network ini itu sudah ataupun sudah menyala. Kita enter saja, kemudian kita lanjutkan lagi untuk promosikan IP dari kliennya yaitu 192.168.20.0. Enter. Setelah itu kita cek dengan command to show IP route. Nah, ini di sini kita cek untuk status dari IP route-nya, yaitu kita cek yang untuk EIGRP itu dengan kode D. Jadi kita lihat di sini bahwa yang memiliki kode D itu sudah ada dua IP yaitu 192.168.10.0 yaitu merupakan IP klien dari PC seberangnya. Yang tandanya bahwa konfigurasi EIGRP dari router 1 itu sudah diterima oleh router 2. Kemudian kita cek juga pada router 1 dengan command to show IP route. Maka di sini harusnya untuk dari ini PC klien dari router kedua itu juga sudah diterima oleh dari router 1 yaitu 20.0.
Kemudian jika kita cek untuk dua perangkat PC ini, maka itu sudah bisa saling terhubung. Nah, di sini sudah successful. Nah, kemudian kita bisa tambahkan untuk setup 3 router. Di sini itu kita tambahkan satu router lagi. Untuk konfigurasi IP-nya itu pada router 2 kita tambahkan satu IP yang mengarah ke router 3, yaitu pada konfigurasi ataupun pada interface gig 02 yaitu dengan IP 20.20.20.1. Untuk router 3 itu kita tambahkan IP juga, yaitu yang mengarah ke router 2 melalui gig 00 itu adalah 20.20.20.2. Kemudian untuk interface yang mengarah ke PC kliennya kita gunakan IP 192.168.30.1. Dan kemudian di sini kita akan konfigurasikan untuk IP PC-nya, yaitu adalah kita gunakan IP 192.168.30.2. Kita gunakan sahabat pasnya, kemudian kita juga masukkan default gateway-nya, itu adalah IP dari router 192.168.30.1. Kemudian kita konfigurasikan lagi untuk EIGRP dari router ketiganya. Kita masuk ke tab CLI, kemudian kita enter. Di sini kita bisa langsung saja untuk gunakan command router EIGRP dan autonomous number-nya masih sama, yaitu adalah 10. Kita enter. Kemudian kita promosikan networknya, yaitu adalah network yang dimiliki oleh router 3. Kita mulai dari network 20.20.20.0, kemudian kita enter. Kemudian kita juga promosikan network yang dimiliki oleh PC lainnya, yaitu 192.168.30.0. Enter. Kemudian kita juga lakukan pada router keduanya, yaitu kita akan tambahkan satu network lagi, yaitu adalah network yang mengarah ke router 3-nya. Kita bisa exit terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke router EIGRP dengan autonomous number 10. Kita promosikan network yaitu 20.20.20.0. Kita enter, dan sini sudah ada peringatan bahwa untuk networknya itu sudah 4 tahun sudah menyala. Kita enter. Kemudian kita cek dengan command do show IP route. Nah, di sini kita cari yang memiliki keterangan D ataupun EIGRP. Di sini sudah ada untuk yang EIGRP itu adalah 30.0, yaitu adalah IP network client dari router ketiga. Kemudian kita cek pada router ketiga juga, do show IP route. Maka harusnya di sini itu sudah ada 3 network yang memiliki keterangan EIGRP. Kita cari 1, 2, 3. Maka sudah benar di sini ada 10.10.10.0, yaitu adalah network dari router 1 dan router 2. Kemudian di sini juga ada IP network dari PC client dari router 1 dan juga router 2, yaitu 10.0 dan juga 20.0. Dan di sini kita cek pada router keduanya bahwa harusnya itu di sini sudah ada yang namanya neighbor dari router kedua, yaitu adalah router 3 dan router 1. Kita cek dengan do show IP neighbor. Kita cek dengan do show IP EIGRP neighbor. Nah, kita cek di sini bahwa di router 2 tentunya dia itu memiliki 2 tetangga, yaitu adalah router 1 dan juga router 3. Nah, kemudian setelah itu kita bisa melakukan ping ataupun pengetesan untuk jaringan EIGRP-nya. Kita dari PC 3 ke PC 1 itu sudah successful, kita lihat. Kemudian kita coba lagi itu dari PC 3 ke PC 2 itu juga sudah successful. Nah, untuk materi yang terakhir dari EIGRP, kita bisa melakukan konfigurasi menggunakan setup topologi VLAN. Kita bisa tambahkan satu perangkat switch, kemudian kita gunakan 2 perangkat PC sebagai klien dari switch tersebut. Di sini bisa kita konfigurasikan terlebih dahulu untuk IP dari PC ataupun router ketiga yang mengarah ke switch. Itu bisa kita konfigurasikan. Itu kita masuk pada interface gig 0/2. Kemudian kita masukkan IP-nya adalah 30.30.30.1/24. Kita juga masukkan satu masnya. Kita masukkan IP-nya itu 30.30.30.1. Kita masukkan syarat masnya itu adalah 124, itu 255.255.255.0. Kemudian kita bisa nyalakan dulu untuk port statusnya itu menjadi no shutdown. Dan kita konfigurasikan IP untuk dari setiap PC klien dari switchnya terlebih dahulu. Untuk dari PC 1 itu kita akan jadikan dia sebagai VLAN 40. Maka di sini kita masukkan IP-nya 192.168.40.2. Kita masukkan subnet masknya. Kemudian untuk default gateway-nya itu kita ubah menjadi default gateway dari IP router nantinya, itu pada yang berada pada sub interface dari router untuk VLAN 40. Itu kita masukkan 192.168.40.1. Dan kita close dan kita akan pindah pada PC kedua. Kita bisa konfigurasikan terlebih dahulu di sini pada PC keduanya. Kita pergi ke IP configuration, kemudian kita masukkan IP 192.168.50.2. Kita masukkan subnet masknya, kemudian untuk default gateway-nya kita juga masukkan yaitu 192.168.50.1. Kemudian kita akan konfigurasikan untuk dari topologi VLAN-nya. Pertama kita akan buat VLAN-nya terlebih dahulu, itu kita masuk ke konfigurasi switch. Kita pergi ke bagian tab CLI-nya. Kemudian di sini kita bisa enter dan kita masuk ke enable, kemudian masuk ke mode config terminal. Di
Di sini kita pertama-tama itu perlu untuk membuat VLAN-nya terlebih dahulu, yaitu kita buat di sini adalah VLAN 40 dan kita exit. Dan kita buat juga satu lagi yaitu adalah VLAN 50. Kita exit lagi. Kemudian kita nyalakan terlebih dahulu untuk port yang mengarah ke router itu menjadi mode terang. Itu kita masuk ke interface FA0/1, itu interface yang mengarah ke router. Kemudian kita enter. Di sini kita nyalakan untuk switch port mode terang. Kita enter lagi di sini. Switch port mode terang seperti ini. Dan kita enter. Setelah itu kita bisa exit dan kita akan berpindah ke interface yang mengarah ke setiap PC klien untuk kita buatkan VLAN-nya. Kita masuk ke interface pertama, yaitu adalah interface FA02 yang mengarah ke PC 40 ataupun ke PC 4 sebagai VLAN 40. Kita masuk ke interface FA0/2. Kita enter, kemudian kita nyalakan dengan command switch port mode akses. Kemudian kita masukkan aksesnya itu adalah switch port akses VLAN 40. Nah, jadi untuk FA02 yaitu adalah PC 4 itu akan kita masukkan ke VLAN 40. Kemudian kita exit lagi, kita akan pindah ke interface FA0/3. Kemudian kita nyalakan switch port mode akses. Kemudian kita akan masukkan di sini untuk switch port akses ke VLAN 50. Jadi untuk PC 4 adalah, maaf di sini ada sedikit kesalahan, VLAN 50. Nah, jadi untuk PC 4 itu adalah VLAN 40 dan PC 5 itu adalah VLAN 50. Kemudian kita cek dengan command do show VLAN brief. Nah, di sini itu sudah tersedia untuk VLAN-nya adalah VLAN 40 dan juga VLAN 50. Kemudian kita akan konfigurasikan di router pada router 3 tentunya. Kita enter di sini, kita bisa exit terlebih dahulu. Kemudian di sini kita masuk ke interface yang mengarah ke router ataupun yang mengarah ke switch. Kita masuk ke sub interface dari VLAN 40 terlebih dahulu, yaitu adalah interface gig 0/2. Kemudian kita tambahkan titik 40, yaitu kita masuk ke sub interface dari VLAN 40. Kita enter. Kemudian kita lakukan dulu encapsulation.1q untuk VLAN 40-nya. Jadi kita masukkan command encapsulation.1q VLAN 40. Maaf di sini sudah tidak perlu pakai VLAN, kita langsung saja masukkan command encapsulation.1q 40. Itu maksudnya kita akan enkapsulasi untuk sub interface ini itu supaya masuk ke VLAN 40-nya. Kemudian kita masukkan IP address, yaitu adalah 192.168.40.1. Kemudian kita masukkan subnet mask, yaitu 255.25.25.0. Kemudian kita enter. Setelah itu kita exit dan kita akan masuk ke sub interface dari VLAN 50-nya, yaitu kita masuk ke interface gig 0/2.50, yaitu kita masuk ke sub interface dari VLAN 50. Kemudian kita bisa encapsulation.1q VLAN 50 seperti ini. Kita masukkan IP address 192.168.50.1. Kita masukkan subnet masknya juga, itu adalah 255.255.255.0. Kemudian kita enter. Kemudian kita exit, kita cek dengan command do show IP interface brief. Nah, di sini sudah dilihat bahwa untuk interface 2.40 itu sudah ada IP-nya adalah 40.1 dan untuk 2.50 itu juga sudah ada untuk IP-nya adalah 50.1. Kemudian kita lanjutkan untuk konfigurasi EIGRP-nya untuk VLAN. Kita masuk terlebih dahulu dan command router EIGRP. Kemudian untuk autonomous number-nya masih sama, itu adalah 10. Kemudian kita promosikan network dari VLAN-nya, yaitu adalah 40.0 dan juga 50.0. Dan juga kita akan promosikan jalurnya, yaitu adalah 30.0. Kita masukkan network, kemudian kita promosikan pertama adalah 30.0, kemudian kita enter. Kemudian kita promosikan lagi dari VLAN 40 192.168.40.0. Dan kita juga promosikan dari IP network dari VLAN 50-nya. Kita enter lagi. Kemudian kita exit dan kita cek dengan command do. Nah, setelah itu mungkin kita cek dari router kedua terlebih dahulu. Kita di sini cek dengan command, kita nyalakan terlebih dahulu, masukkan ke terminal, kita cek dengan command do show IP route. Nah, kita cari di sini untuk yang VLAN-nya. Itu sudah ada, yaitu untuk keterangan GRP-nya itu juga sudah ada untuk 30.0, 40.0 dan juga 50.0. Kita cek juga pada router pertama, kita enable, kemudian masuk ke config terminal. Kita cek do show IP route. Kita cek, nah di sini juga sudah ada, yaitu 30.0, 40.0 dan juga 50.0. Nah, setelah kita sudah mengecek untuk dari, kalau kita cek di router 3 juga, kita cek dengan do show IP route. Di sini juga sudah ada untuk 40.1 dan juga 50.1 yang statusnya connected karena dia langsung terhubung ke perangkat switch itu. Kemudian di sini kita akan coba untuk langsung melakukan ping dari antar PC klien ini. Kita coba dari PC 5 ke PC 1, itu sudah successful. Kemudian dari PC 1 ke PC 2 itu sukses. PC 2 ke PC 3
sudah sukses. Kemudian terakhir dari PC 3 ke PC 4 sukses. Promosi violet kita coba dari PC 3 ke PC 4, itu juga sudah successful. Kemudian terakhir kita cek dari PC 4 ke PC 5. Nah, ini juga sudah sukses. Oke, mungkin sekian dari saya untuk kesempatan video kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi pada video saya yang berikutnya. Saya Dimas Pratama pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.